Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan review lagi ya tentang ekosistem. Saya kira kalau pengertian ekosistem nggak ada masalah, yaitu satu kesatuan antara hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi jelas dari pengertian ini pasti terdapat dua komponen di dalam ekosistem, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik berarti berupa makhluk hidup dari kata bio, sementara komponen abiotik adalah komponen makhluk tak hidup, bisa berupa air, udara, tanah, dan segala faktor yang terkait dengan komponen abiotik tersebut. Nah, ini skema tentang segi kehidupan dari ekosistem, bahwa di dalam ekosistem di situ ada senyawa organik maupun senyawa anorganik. Kemudian komponen biotiknya berupa produsen maupun konsumen. Selain produsen dan konsumen atau konsumen sendiri, nanti ada beberapa macam ya. Tadi sudah komponen abiotik. Nah, untuk yang biotik ada produsen, kemudian yaitu tumbuhan hijau maupun alga, dan termasuk bakteri hijau. Kemudian ada konsumen 1 atau herbivora, konsumen 2 atau karnivora, dan konsumen ketiga atau karnivora yang kedua. Kemudian ada pengora atau dekomposer. Nah, satu lagi yang termasuk komponen biotik adalah detritivora atau detritivor, yaitu pemakan sampah organik atau pemakan detritus. Oke, saya kira ini sudah tidak ada masalah. Konsumen tadi ya, jadi ada beberapa konsumen, ada herbivora, karnivora 1, karnivora 2. Nah, untuk dekomposer itu berupa bakteri dan jamur saprofit, yaitu yang bisa menguraikan bahan atau senyawa organik menjadi senyawa anorganik. Jadi sebagai contoh, ada tumbuhan yang sudah kuning atau udah kecoklatan daunnya, kemudian gugur sampai di tanah, kemudian kena air atau yang lain, nanti akan dilembabkan, akan dibusukkan oleh bakteri dan jamur saprofit, sehingga nanti akan mengandung humus atau sampah organik. Nah, sampah organik inilah yang sebagai makanan dari detritivor ini. Contohnya adalah cacing tanah, rayap, dan kumbang kotoran. Baik, nah satuan makhluk hidup penyusun ekosistem. Ini di kegiatan UKBM ada juga ya pertanyaan atau kegiatan tentang ini. Yaitu mulai dari yang paling kecil adalah individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan biosfer. Walaupun untuk biosfer itu sudah lebih luas ya, karena melibatkan kumpulan dari banyak bioma. Saya kira sudah nggak ada masalah bahwa populasi akan disusun atau terdiri dari kumpulan individu yang sejenis atau satu spesies. Kemudian komunitas adalah kumpulan dari populasi, berarti kumpulan dari beberapa spesies makhluk hidup. Kemudian ekosistem adalah kumpulan dari komunitas dan ada interaksi dengan makhluk tak hidup. Jadi intinya komunitas dengan ekosistem beda tipis. Kalau komunitas itu hanya komponen biotik dari ekosistem, sementara ekosistem selain komponen biotik ada juga komponen abiotik. Nah, bioma adalah kumpulan dari banyak ekosistem. Oke, saya kira ini kemarin waktu bahas tentang ruang lingkup biologis sudah kita bahas, jadi kita lewati aja. Komunitas sudah kita lihat. Nah, ekosistem berarti di situ ada unsur makhluk tak hidupnya atau abiotik. Nah, ini ada bioma, beberapa bioma. Nah, untuk biosfer berarti interaksi seluruh ekosistem atau seluruh bioma yang ada di bumi. Biosfer meliputi semua lapisan kehidupan dari dasar laut sampai ke lapisan udara, yang mana masih terdapat kehidupan. Nah, poin yang kedua yang penting dalam bab ekosistem adalah interaksi antar komponen di dalam ekosistem. Karena faktor ini harus ada di dalam ekosistem. Nah, di situ ada 3 macam. Yang pertama adalah interaksi antar individu dalam satu populasi yang sama. Misalnya kumpulan semut rangrang atau semut yang merah besar itu ya. Nah, di situ udah ada contoh gambarnya. Jadi individunya satu spesies. Nah, yang memungkinkan adalah kompetisi atau persaingan, yaitu persaingan merebutkan wilayah atau persaingan merebutkan makanan. Kemudian interaksi antar populasi yang berbeda spesies. Jadi di situ ada lebih banyak macam interaksinya. Yang pertama adalah kompetisi sama seperti pada interaksi sebelumnya. Kemudian yang kedua ada predasi. Sebagai contoh di situ udah ada ya. Jadi zebra sebagai mangsa atau prey, kemudian harimau sebagai predator atau pemangsa.
Kemudian ada juga simbiosis. Nah, kelelawar dengan tumbuhan yang membantu kelelawar membantu penyerbukan tumbuhan, berarti termasuk simbiosis mutualisme. Kemudian simbiosis yang lain ada simbiosis komensalisme. Sebagai contoh antara tumbuhan anggrek yang epifit pada tumbuhan mangga atau tumbuhan lain yang besar. Jadi anggrek bisa hidup dengan hanya menempel tanpa mengganggu atau tanpa parasit pada pohon mangga. Sementara kalau yang ketiga parasitisme adalah simbiosis yang satu untung satu dirugikan. Contohnya adalah mangga dengan benalu atau cacing pita dengan usus halus manusia. Baik, kemudian komponen yang poin yang ketiga dalam materi ekosistem adalah interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, selain interaksi tadi, kalau ini hubungannya dengan lingkungan. Jadi terkait dengan banyak aspek di dalam lingkungan, baik komponen biotik maupun komponen abiotik. Nah, ini adalah gambaran piramida ekologi, di mana menggambarkan seberapa banyak komponen per level piramida. Kemudian dikaitkan dengan berapa jumlah maupun berapa biomasa maupun jumlah energi yang ada di dalam suatu ekosistem. Nah, tadi sudah kita bahas ya dalam diskusi bahwa piramida ekologi ada 3 macam. Yang pertama adalah piramida jumlah, yaitu piramida yang didasarkan pada jumlah makhluk hidup di dalam tiap tingkat piramida. Jadi yang pertama misalnya komponen produsen, ada berapa jumlah produsen. Kemudian konsumen pertama pada piramida level kedua ada berapa jumlahnya. Kemudian piramida ketiga menggambarkan jumlah konsumen ketiga dan seterusnya. Nah, piramida jumlah ini karena hanya menghitung jumlah individu di dalam setiap tingkat piramid, maka ada kemungkinan terbentuk piramida terbalik. Sebagai contoh, ada 10 pohon jambu yang sedang kena wabah ulat bulu. Satu pohon jambu ada ratusan ulat bulu. Sehingga kalau digambarkan piramidanya pada level pertama atau produsen, di situ hanya sedikit atau kecil ya. Kemudian pada level kedua yaitu konsumen satu, ulat bulu, di sini ada banyak. Jadi inilah yang kita sebut dengan piramida terbalik. Yang kedua adalah piramida biomasa. Dasar yang digunakan adalah berapa berat kering atau massa kering dari setiap tingkat piramida. Jadi misalkan kumpulan dari produsen pada level pertama dikeringkan mulai dari daun, batang maupun yang lain, kemudian dihitung massa atau berat kering, kemudian digambarkan dalam sebuah piramid. Begitu juga pada konsumen 2 sebagai level piramid yang kedua maupun konsumen 3 pada level piramid yang ketiga. Sama seperti piramida jumlah, piramida biomasa ini pun punya kelemahan yaitu bisa menghasilkan piramida terbalik. Jadi seperti kebalikan dari piramida jumlah tadi ya. Kalau ada 10 pohon jambu yang besar dengan 100 atau 200 jumlah ulat bulu, kalau pohon besar tadi dikeringkan beratnya akan banyak, biomasanya akan sangat tinggi. Kemudian konsumen kedua biomasanya akan sangat rendah, sehingga tidak terbalik piramidanya. Sementara sebaliknya, kalau pada area padang rumput, kemudian di situ ada gajah sebanyak 20 gajah pada level konsumen 2, maka jika dihitung berat keringnya, rumput walaupun jumlahnya banyak akan punya berat kering yang lebih sedikit daripada berat kering 10 ataupun 20 ekor gajah di level piramid kedua. Jadi piramida biomasa juga bisa terbalik. Nah, yang ketiga, piramida energi. Sebagai contoh yang digambarkan di slide ini, bahwa piramida energi tidak mungkin terbalik karena yang dihitung adalah jumlah energi pada konsumen pada produsen atau level piramid 1, konsumen 1 dan konsumen 2. Kemudian jumlah energi ini jelas tidak mungkin konsumen itu lebih tinggi daripada produsen. Karena jumlah energi yang ada atau yang masuk dari produsen ke konsumen tidak mungkin semuanya. Kan tidak mungkin seekor kerbau memakan sampai akar, sampai batang, jadi kan hanya daun. Itu pun kemudian masuk dicerna, ada sebagian energi yang dibuang lewat feses, lewat urin, kemudian sisa pernafasan dipakai untuk aktivitas, bergerak dan sebagainya. Nah, sehingga otomatis yang di level kedua atau konsumen 1 akan lebih rendah energinya dibanding produsen atau
level piramid yang pertama. Demikian juga pada konsumen kedua atau karnivora, itu pun akan punya energi yang lebih sedikit dibandingkan konsumen satu atau herbivora. Karena selain sebagian energi dibuang dalam bentuk feses, kemudian urin, sisa pernafasan maupun yang lain, energi yang dibutuhkan oleh karnivora itu akan lebih tinggi karena untuk menangkap mangsanya. Sehingga yang terkandung di dalam konsumen 3 energinya akan lebih rendah dibandingkan konsumen 1, apalagi dibandingkan dengan produsen. Sehingga selamanya piramida energi tidak akan pernah terbalik. Jadi yang paling tepat menggambarkan sebuah interaksi antar makhluk hidup dengan lingkungan di dalam ekosistem ya piramida energi. Kemudian ada proses lagi yang di dalam ekosistem, yaitu proses suksesi. Dari kata sukses ya, berarti proses terciptanya ekosistem yang stabil atau ekosistem yang sangat sempurna. Dari segi komponen interaksinya sudah sangat stabil, tidak ada gangguan lagi di situ atau kecil gangguannya. Dimana salah satunya adalah diindikasikan dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Jadi ada korelasi positif, semakin banyak spesies yang ada di dalam ekosistem atau semakin tinggi keanekaragaman hayati di dalam ekosistem, maka ekosistem itu akan semakin stabil. Sebagai contoh, ketika sumber rumput itu makin berkurang, jika ada sumber tumbuhan lain seperti tumbuhan paku, tumbuhan perdu atau tumbuhan nah konsumen pertama tidak akan mungkin kehabisan atau masih stabil jumlah maupun yang lainnya. Nah, suksesi ini prosesnya bertahap menuju satu arah yang teratur dan menuju ke arah adanya ekosistem yang stabil tadi ya. Nah, ada 2 suksesi. Yang pertama adalah sukses primer. Kalau sukses primer kita ambil contoh langsung di Gunung Krakatau ya. Jadi artinya kondisinya mulai dari 0, yaitu rusak total. Kemudian bisa dibilang jumlah organismenya juga hampir 0. Bibit maupun yang lain juga ikut mati. Biji-biji yang tumbuh di situ juga ikut mati. Kemudian berkembang, ada pelapukan batu-batuan. Kemudian organisme perintis masuk atau tumbuh, yaitu lumut kerak misalnya ya. Karena mereka adalah simbiosis antara alga dengan jamur. Kemudian ada lumut, ada tumbuhan paku, tumbuhan biji, sampai muncul kembali ekosistem. Nah, ekosistem yang terjadi di akhir sebuah suksesi primer kadang sedikit beda dengan ekosistem sebelumnya. Nah, beda dengan suksesi sekunder. Kalau suksesi sekunder, kerusakannya tidak merusak total, bisa alami, bisa buatan. Kalau yang sukses primer tadi cenderung semua alami ya, misalnya gunung meletus atau lahar panas atau tsunami misalnya. Nah, karena suksesi sekunder itu tidak merusak total, maka substrat lama atau bibit-bibit tumbuhan atau mungkin telur hewan yang semula ada di situ itu masih banyak ditemukan, sehingga hasil dari ekosistem terakhir yang muncul dari sukses sekunder akan cenderung sama dengan ekosistem pertama. Nah, proses suksesi sekunder akan lebih cepat daripada proses suksesi primer dan tidak adanya tahapan pionir atau adanya tadi ya lumut kerak. Nah, kecepatan suksesi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ini ya, jadi luas komunitas, kemudian yang kedua jenis biotik, kemudian yang ketiga sifat biotik dan iklim dan curah hujan. Nah, baiklah, ada satu proses di dalam ekosistem ya, sebelum ke tipe-tipe ekosistem, yaitu tentang daur biogeokimia yang itu menggambarkan aliran materi. Jadi tadi piramida energi itu menggambarkan aliran energi di dalam sebuah ekosistem, dari produsen mengambil energi dari sumber energi yaitu sinar matahari, kemudian masuk ke produsen dialirkan ke konsumen 1, konsumen dialirkan ke konsumen kedua, dan seterusnya. Sementara aliran energi itu bersifat lurus ya, artinya tidak bersifat cycle atau muter. Nah, sementara kalau aliran materi atau daur materi itu bersifat berputar atau bisa kembali ke asalnya. Nah, itu semua yang kita sebut dengan daur biogeokimia. Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Nah, sekarang tipe-tipe ekosistem saya kira bisa dibaca. Ciri-cirinya sudah lengkap di sini, yaitu ada ekosistem air, ada air tawar, contohnya danau. Ini sudah lengkap. Nah, bisa dipelajari dulu.
Kemudian yang kedua adalah ekosistem laut yang bisa terbagi dengan beberapa zona ya. Ini sudah ada gambar contoh-contohnya. Kemudian ekosistem terumbu karang. Nah, ini adalah gambaran ekosistem darat yang ada di posisi geografi di seluruh negara, di seluruh dunia. Nah, ini beberapa contoh jenis ekosistem. Ada hutan hujan tropis dengan ciri-ciri sebagai berikut. Kemudian yang kedua ada savana, ya, dengan kondisi kering. Kemudian ada gurun, padang rumput atau stepa. Kemudian taiga, sudah lengkap dengan gambar di situ. Kemudian ada tundra, berarti lebih di atas ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada pola-pola interaksi di dalam ekosistem. Yang pertama adalah rantai makanan, yang kedua jaring-jaring makanan. Nah, ini menggambarkan aliran materi ya. Nah, rantai makanan adalah proses perpindahan materi dan energi dari organisme yang satu dari tingkat tropik 1 ke tingkat tropik berikutnya. Jadi dari produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Nah, kumpulan dari rantai makanan seperti di gambar ini disebut dengan jaring-jaring makanan. Nah, kemudian piramida ekologi tadi sudah kita bahas. Nah, jaring-jaring makanan berarti kumpulan dari beberapa rantai makanan. Nah, ini tadi ya, ada siklus biogeokimia. Jadi siklus organik anorganik adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Jadi tidak hanya melibatkan makhluk hidup, tapi juga melibatkan udara, air maupun tanah. Nah, beberapa yang sangat penting adalah siklus air, siklus nitrogen, siklus karbon, siklus fosfor, dan siklus sulfur. Baik. Nah, siklus air saya kira lebih mudah kalau ini ya. Bisa dilihat pada gambar. Jadi siklus, namanya aja siklus berarti selalu berputar. Bisa dicermati pada gambar. Jadi ketika ada sinar matahari yang cukup banyak akan menimbulkan kondisi atau sumber perairan yang ada di bumi ini akan mengalami penguapan atau evaporasi. Air laut menguap, air sungai menguap, maupun yang lain ya, yang ada di daratan maupun di lautan akan menguap. Kemudian akan terjadi kondensasi, yaitu terbentuknya awan. Kemudian diikuti dengan pengembunan atau kondensasi dengan berubahnya awan menjadi titik-titik air. Nah, itu terjadi hujan atau presipitasi. Air hujan kembali ke bumi mulai dari komponen air di daratan maupun sampai ke lautan. Nah, begitu seterusnya. Kemudian daur biokimia yang lain, ada daur nitrogen maupun yang lain, nanti kita lihat skema. Nah, baik ya. Intinya ketika ekosistem itu berjalan dengan baik, maka ekosistem akan stabil dan tidak ada perubahan lingkungan. Nah, ketika ada gangguan di dalam ekosistem, maka akan muncul perubahan lingkungan. Nah, nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya ya, tentang perubahan lingkungan. Baik, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.